nanti akan dijelaskan secara langsung, secara gamblang oleh Pak Suwari. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan workshop kita kali ini dengan bacaan Al-Fatihah bagi yang beragama Muslim, dan untuk yang beragama non-Muslim membaca sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya benar. Selanjutnya, untuk kegiatan dan tata tertib pelaksanaan serta susunan acara pada kegiatan workshop kali ini langsung akan saya serahkan kepada moderator kita, kepada Bapak Dr. Suwari MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Sohib. Suara saya jelas Pak? Jelas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid yang hari ini pagi ini belum bisa bergabung, dan yang juga saya hormati dan kami banggakan para narasumber dan juga para peserta pelatihan menulis di Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan workshop penulisan buku secara daring yang dilaksanakan atas kerjasama Pustaka Mahameru dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Salawatullah wassalamu, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada pagi hari ini adalah kegiatan perdana dari rangkaian kegiatan yang direncanakan ada sekitar 3 atau 4 kali pertemuan. Hari ini adalah pertemuan pertama, dan untuk pagi ini pemateri ada 2, yaitu Bapak Abdul Muiz dan Bapak Priyandono. Pemateri ini sudah sepaket Bapak Ibu, sepaket dalam arti beliau berdua dan juga ada satu pemateri lagi, nanti Bu Wahyu mungkin di kesempatan yang lain akan memberikan materi. Mereka bertiga adalah pemateri yang sudah melanglang buana memberikan pelatihan-pelatihan penulisan buku mulai dari nol sampai jadi, artinya sampai dicetak, sampai diterbitkan, sampai buku dipegang oleh para penulisnya. Ini yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini, sehingga diharapkan nanti partisipasi aktif dari Bapak Ibu dalam rangkaian kegiatan ini mulai hari ini sampai dengan beberapa pertemuan berikutnya. Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini, pemateri pertama adalah Bapak Abdul Muiz yang akan menyampaikan pengantar penerbitan buku. Kemudian pemateri yang kedua adalah Bapak Pak D, panggilannya ya, panggilan akrabnya Pak D, yaitu Pak Priyandono, dengan materi menemukan ide dan membuat judul yang menarik. Nah, ini kita sepakati dulu Bapak Ibu, materinya disampaikan secara estafet, kemudian baru sesi tanya jawab, atau satu materi, kemudian pertanyaan, satu materi lagi, kemudian pertanyaan. Monggo, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Pak Muiz, bagaimana Pak Muiz? Monggo, kalau memang disepakati langsung maraton enggak apa-apa, atau dibatasi saja, misalkan satu materi kemudian tanya jawab singkat. Nanti materi saya singkat kok, singkat saja. Oh baik. Sehingga ini kita ambil keputusan bahwa materi akan disampaikan secara bergantian, jadi satu materi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, materi kedua kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab berikutnya. Baik Bapak Ibu, materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Abdul Muiz tentang pengantar penerbitan buku. Pada Bapak Abdul Muiz, langsung saja dimulai, waktu dan tempat diaturkan dengan segala hormat. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Bapak Kabid, yang beliau berdua pada hari ini belum hadir karena kegiatan yang
padat. Menurut informasi beliau akan hadir jam 11, tapi tidak apa-apa, kita mulai dulu, nanti pembukaannya di akhir sehingga peserta tidak menunggu terlalu lama. Rekan saya Bapak Briandono dari Gresik, Pak Sohib yang bersedia menjadi host pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu peserta pelatihan gerakan Lumajang menulis. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual. Vikon yang pertama dalam rangkaian Vikon gerakan Lumajang menulis. Oh, suaranya terlalu kecil. Oke, sebentar. Suaranya kecil, Bapak. Oke. Siap. Bagaimana kalau sekarang sudah jelas? Nah, ini mic-nya perlu diangkat. Baik, Bapak Ibu. Mic saya jelek. Ya, tidak seperti mic-nya Pak Suari. Bagus. Oke. Sebagai pengantar Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu lanjut mengikuti workshop ini, saya akan paparkan secara singkat bagaimana teknis Bapak Ibu mengikuti workshop sampai nanti buku Bapak Ibu di launching tanggal 25 November tepat saat HGN. Izinkan saya share screen. Oke, sip. Saya memberi judul proses kreatif menulis bagi guru. Semoga ini terlihat jelas. Ya, bersama Pustaka Mahameru. Bapak Ibu harus kenal dulu bahwa di Lumajang itu ada 2 penerbit yang selama ini mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang tidak tahu. Yang pertama Pustaka Mahameru. Saya juga tidak tahu ada berapa penerbit di Lumajang, tetapi saya ingin mengenalkan bahwa di Lumajang itu punya penerbit namanya Pustaka Mahameru. Ini ada di Kebonsari Sawilangun. Kemudian yang kedua, ini afiliasinya Mahameru, namanya Klik Media, ada di Jalan Bromo nomor 302 di Kebon Agung, Sukodono, baratnya Jalan Bromo Bapak Ibu ya. Jadi perempatan Skotsa, perempatan Skotsa ke barat. Pak Sohib minta tolong di mute Pak Sohib. Kedua penerbit ini ada di satu ada di satu afiliasi Bapak Ibu. Jadi baik Klik Media maupun Pustaka Mahameru ini sama dalam satu naungan, dalam satu payung. Sehingga Bapak Ibu nanti boleh memilih milik saya diterbitkan di Klik Media, milik saya di Pustaka Mahameru. Namun kerjasama yang dijalin oleh Dinas Pendidikan ini dengan Pustaka Mahameru, tetapi keduanya tidak ada beda. Di layar Bapak Ibu ini contoh saja, contoh cover buku yang kemarin baru terbit. Ini milik guru di Gresik, ya, guru di Gresik. Kemudian ini milik guru di Kisaran. Kisaran itu Sumut ya, Sumatera Utara. Baik Klik Media maupun Pustaka Mahameru telah menerbitkan ratusan buku berkiprah sejak 2014 kalau Pustaka Mahameru, sedangkan Klik Media adiknya ini berkiprah mulai 2019. Berikutnya Bapak Ibu, saya mengenalkan saja ini. Oke, berikutnya naskah apa saja yang diterbitkan. Ini pertanyaan ini sering saya terima melalui chat WA ya, di Japri. Apa sih yang diterbitkan Pustaka Mahameru dan Klik Media? Keduanya sama-sama penerbit yang menerbitkan semua jenis naskah baik fiksi maupun non fiksi. Nah, di samping itu Pustaka Mahameru juga menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang berafiliasi dengan beberapa perguruan tinggi. Nah, berkaitan dengan jurnal ini nanti akan dijelaskan di Vikon kedua atau ketiga ya bersama Bu Wahyu. Nah, ini alur Bapak Ibu, pengetahuan umum saja, ini alur atau cara mengirim naskah. Yang pertama, jika Bapak Ibu sudah punya naskah lengkap, ya, naskah lengkap itu berarti ada kata pengantar, daftar isi, kemudian isi naskah, kemudian biografi penulis, daftar pustaka jika ada, dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu kirimkan ke kami. Ya, jika naskahnya sudah dianggap lengkap, maka progres yang kedua silahkan kirim ke email. Nah, email ini nanti akan saya jelaskan di akhir. Dikirim via email. Kemudian yang ketiga, tim kami di Pustaka Mahameru dan Klik Media akan cek naskah, kemudian jika sudah dianggap cukup untuk bisa diajukan sebagai prasyarat ISBN, kita daftarkan ke ISBN. Proses mendaftarkan ISBN ini kalau di Pustaka Mahameru dan Klik Media tidak lama Bapak Ibu, maksimal 5 hari kerja, maksimal. Bahkan kemarin kita mengajukan ISBN ada yang sampai ya hanya dalam hitungan pagi diajukan, sorenya keluar gitu ya. Jadi bergantung pada
bagaimana antri atau tidaknya naskah di Perpusnas. Kemudian berikutnya desain cover dan layout ini oleh tim kami di Klik Media dan Pustaka Mahameru. Nanti Bapak Ibu bisa main-main lah ke Jalan Bromo. Di sana ada teman-teman tim dari penerbit Klik Media dan Pustaka Mahameru. Nah, kemudian yang terakhir cetak dan diterima oleh penulis. Kita bekerja sama dengan percetakan di Surabaya karena selama ini kualitas hasil cetak pun insya Allah sudah bagus dan teman-teman penulis sudah banyak yang tahu. Berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan kegiatan kita, Gerakan Lumajang Menulis. Ini hasil kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dengan Pustaka Mahameru dalam rangka menghasilkan karya berupa buku yang akan di-launching secara virtual pada 25 November. Harapannya begitu Bapak Ibu. Jadi panjenengan yang hadir di sini diharapkan menghasilkan buku baik individu, kelompok maupun antologi yang nantinya akan di-launching pada 25 November 2020. Nah, bertepatan dengan HGN, Hari Guru Nasional. Baik, ini skema kegiatan Bapak Ibu. Jadi panjenengan sudah mendaftar melalui link yang disediakan, melengkapi administrasi dan persyaratan, kemudian mengikuti program kegiatan termasuk yang hari ini. Kita adakan. Kemudian administrasi itu termasuk nanti Bapak Ibu akan mengisi absen, link absen akan di-share di chat room. Kemudian form komitmen yang kemarin sudah Bapak Ibu isi. Berikutnya Bapak Ibu, praktek materi yang diberikan secara individu. Nah, ini nanti Bapak Ibu prakteknya dilakukan secara individual ya. Jadi setelah mendapatkan materi dari Pak Pri nanti, Bapak Ibu silahkan praktek di tempat masing-masing, dikembangkan materi-materi itu. Kemudian menyusun kerangka naskah buku yang akan ditulis dalam bentuk outline, kemudian menulis buku baik individu atau berkelompok atau antologi ya, Berikutnya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini dia struktur program kita. Ada 44 JPL Bapak Ibu. Yang pertama pengantar penerbitan buku seperti yang sekarang saya sampaikan. Jadi tidak ada praktik dalam hal ini. Ya, Bapak Ibu hanya menerima materi saja. Kemudian yang kedua menemukan ide. Nanti Pak Priandono akan menyampaikan ini. Ya, ada 2-3 teori dan 4 jam praktek. Kemudian menyusun outline. Ini ada 4 teori dan 4 praktek. Trik menembus penerbit mayor. Ini ada 3 materi. Ya, ada 3 jam, ada 3 JPL. Kemudian KTI dan cara mempublikasikan menjadi buku, ada 4 JPL, masing-masing ada teori dan praktek. Kemudian swasunting, ini langsung praktek Bapak Ibu. Juga ada 2 dan 3 JPL. Nah yang terakhir praktek menyusun buku, ini ada 8 JPL. Semua materi ini merupakan satu kesatuan untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Ya, jadi dari struktur materi ini, semuanya harus penuh Bapak Ibu. Misalkan hanya nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 6 dan 7 tidak misalkan. Apa mendapatkan sertifikat? Ya tidak. Gitu ya. Jadi output dari kegiatan ini, semua struktur program ini harus dipenuhi oleh peserta. Sehingga Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Ini contoh saja. Contoh yang kemarin kita adakan nulis bareng Pak D. Nah ini yang biasa ditanyakan, naskah apa saja yang bisa diterbitkan? Tadi di awal sudah saya sampaikan sebenarnya. Yang pertama naskah fiksi. Jadi Bapak Ibu mau nulis cerpen, mau nulis novel, nulis puisi dan seterusnya, silakan dikirimkan ke kita. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh buku terbaru terbitan Klik Media kemarin ya, event dari menulis virtual. Ini kegiatannya masih berlangsung sampai nanti tanggal 9 November. Kemudian yang kedua naskah non fiksi ya. Ini milik salah satu pengawas di Dinas Kabupaten. Ya Pak Yudo ya, milik Pak Yudo ini. Nah, ini dari hasil penelitian dijadikan buku non fiksi. Jadi Bapak Ibu boleh menulis seperti ini. Baik, agar Bapak Ibu punya gambaran, saya akan memberikan alternatif menulis hingga buku Bapak Ibu terbit. Yang pertama, buku itu boleh ditulis secara individu seperti ini. Jadi ditulis oleh satu orang, dibimbing oleh pemateri sampai naskah terbit. Artinya semua naskah dikerjakan secara individu, mandiri, termasuk biaya yang timbul dari naskah itu sampai buku itu diterima oleh penulis. Kemudian yang kedua adalah berkelompok. Nah, mengapa maksimal 3 orang? Bapak Ibu mungkin semuanya sudah tahu ya.
Jadi untuk mendapatkan angka kredit itu di publikasi ilmiah buku, nah itu maksimal penulisnya 4 orang. Nah kita ambil aman saja 3 orang Bapak Ibu, sehingga angka kredit yang didapat tidak terlalu kecil, berkelompok. Jadi apa kelompoknya ditentukan? Ya tidak. Kita tidak menentukan panjenengan harus berkelompok dengan siapa, tapi silahkan gitu ya. Silahkan Silakan panjenengan cari kelompok sendiri. Boleh berkelompok. Saya kepingin berkelompok, misalkan ya silahkan berkelompok saja. Saya kepingin individu, boleh seperti itu. Berikutnya antologi Bapak Ibu. Nah, misalkan yang satu sekolah ada 5 orang, ayo nulis bareng-bareng, misalkan seperti itu. Ya enggak apa-apa. Pak Wis. Halo. Pertanyaan-pertanyaan umum sebenarnya. Ya, di Perpusnas itu tidak ada tidak ada acuan sebenarnya, tidak ada acuan buku berapa jumlah minimal halaman untuk dijadikan buku. Tapi mari kita ukur dari segi kepantasan ya. Kita menulis buku misalkan hanya 10 halaman, kemudian mencantumkan nama kita jadi buku ya jadi. Tapi begitu diberikan ke teman, wah kok hanya 10 halaman sih misalkan. Jadi kita ukur dari segi kepantasan kita sendiri ya. Nah, secara baku di Perpusnas tidak ada tuntutan harus sekian halaman, tidak ada. Tetapi di pelatihan yang pernah saya ikuti itu, agar buku itu terlihat bagus, kemudian dan terbaca, punggung buku, agar ada punggung buku itu minimal 105 halaman A5 ya, 105 halaman A5. Itu Pak Bambang Trimansyah pernah menyebutkan seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan juga yang sering muncul. Apakah KTI bisa dijadikan buku? Bisa. Nanti materi ini akan disampaikan oleh Bu Wahyu mengubah KTI menjadi buku. Jadi kalau Bapak Ibu punya best practice, BTK, skripsi, tesis, dan seterusnya bisa dijadikan buku. Pertanyaan yang sering muncul yang ketiga, berapa lama proses penerbitan naskah di Pustaka Mahameru? Baik di Mahameru maupun Klik Media, prosesnya tidak sampai bertahun-tahun. Kita selama proses cetak itu tidak antri, ya 2 mingguan selesai Bapak Ibu. Dan buku itu diterima. Saat ini kita sedang mengembangkan dan mencari cara agar penulis itu tidak begitu lama menunggu bukunya. Ini menjadi layanan prioritas kita yang sampai saat ini sedang kita kembangkan. Kemudian yang keempat, adakah biaya yang harus dikeluarkan oleh penulis? Saya jawab jelas ada. Jelas ada, mulai dari layout naskah, desain cover, mendaftarkan ISBN, mengedit naskah. Jadi kalau dalam pelatihan yang diadakan oleh Pustaka Mahameru dan Klik Media itu, naskah diedit langsung oleh pemateri, ya, oleh Bapak Ibu pemateri. Saya, Pak Pri, Bu Wahyu, dan bahkan salah satu moderator kita yang hadir pada hari ini, Pak Suari, juga terlibat di situ. Berikutnya Bapak Ibu, yang kelima, pertanyaan yang juga sering muncul, bagaimana cara menerbitkan buku tanpa biaya? Nanti Bapak Ibu akan menerima materi namanya trik menembus penerbit mayor. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa menerbitkan buku tanpa biaya. Saya sampaikan Bapak Ibu, untuk menembus penerbit mayor itu jalannya panjang. Jadi harus bersabar ya, harus bersabar. Tapi kalau ingin segera terbit, ya berarti ke Pustaka Mahameru atau ke Klik Media. Yang berikutnya, selain buku, apa saja yang diterbitkan oleh Pustaka Mahameru? Jurnal tadi sudah saya sampaikan ya. Ada jurnal, kemudian Klik Media yang kami kelola, saya kelola bersama Pak Suari itu juga mengembangkan media pembelajaran. Kalau Bapak Ibu main-main ke YouTube, silahkan ketikkan Klik Media. Channel kami berisi saat ini masih berisi media pembelajaran pendidikan agama Islam karena basic saya itu pendidikan agama Islam. Klik Media ini kita kembangkan, saya dan Pak Suari mengembangkan Klik Media ini bukan hanya di penerbitan tapi juga produksi video pembelajaran. Oke, berikutnya Bapak Ibu, apakah Pustaka Mahameru dan Klik Media sama-sama penerbit? Saya jawab iya. Keduanya sama dan milik satu orang. Klik Media dan Pustaka Mahameru itu saya kelola bersama Pak Suari yang jadi moderator hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, keduanya sama-sama penerbit dan bertempat di Lumajang. Kalau Klik Media itu ada di Jalan Bromo. Jadi kalau Bapak Ibu yang di kota silakan main-main ke sana. Kalau yang di daerah selatan ke Kebonsari, ke Yosowilangun. Berikutnya Bapak Ibu. Nah,
Ini dia alamat email. Nanti ini akan saya share di grup pustakamahemeru@gmail.com. Kalau Bapak Ibu ingin mengirimkan naskah, silakan kirimkan ke sini. Kemudian ini website. Silakan main-main ke pustakamahemeru.com atau ke klikmedia.online. Bapak Ibu juga bisa main-main ke sini. Kemudian, nah ini nomor HP saya. Bapak Ibu silakan dicatat. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Nah, terakhir. Ini Pak Suari yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muis. Yang disampaikan Pak Muis sebenarnya sudah pertanyaan dan jawaban Bapak Ibu. Namun untuk lebih luas dan lebih dalam lagi, kami buka sesi pertama. Mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Mohon host bisa dibuka supaya penanya bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu di unmute jika ingin bertanya. Sekilas materi singkat yang disampaikan oleh Pak Muis tadi, pertanyaan dan jawaban tentang penerbitan. Mungkin untuk yang pertanyaan di kolom chat ada Pak, sorry. Di kolom chat. Oh, coba dibuka kolom chatnya, ada pertanyaan tadi sepertinya. Oh, pertanyaan di ini ya, di chat ya? Ya. Baik, ada pertanyaan Pak Muis di chat ya. Berapa kira-kira biaya penerbitan sebuah buku? Bisa langsung dijawab Pak Muis? Terima kasih Pak Suari. Pak Saifuddin kayaknya ya. Bapak Ibu, untuk menerbitkan buku kita membutuhkan yang pertama mendaftarkan di SPN. Itu jelas kita mendaftarkan di Perpusnas. Kemudian yang kedua, editing. Naskah itu di Pustaka Mahameru langsung diedit oleh Pak Pri, oleh saya, oleh Bu Wahyu dan Pak Suari juga membantu. Kemudian desain cover. Dan yang terakhir layout naskah. Berapa biaya yang dikeluarkan? Kita menganggarkan sebesar 750.000. Rincian ini sudah kita perkirakan untuk editor, kemudian untuk layouter yang melayout naskah, kemudian desain cover yang mendesain cover Bapak Ibu, kemudian mendaftarkan di SPN dan bukti terbit. Ya, bukti terbit sebanyak 5 eksemplar. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima bukti terbit sebanyak 5 eksemplar. Nah, bagaimana kalau ingin cetak ulang? Misalkan buku saya 100 halaman, misalkan ya, taruhlah 100 halaman. Saya hanya kepengen dapat 5, tapi 10. Tapi 20 misalkan, berarti Bapak Ibu mau cetak 15 lagi. Saya beri gambaran Bapak Ibu, kalau 100 halaman itu tidak lebih dari 25.000 per satu buku ya, tidak lebih. Nah, berarti di bawah itu, ya. Di bawah 25.000, tidak lebih dari itu. Itu Pak Suari. Ya, baik Pak Muis. Jadi Bapak Ibu, saya menambahkan sedikit Pak Muis, ya penerbit itu punya kewajiban untuk mengirimkan arsip buku yang diterbitkan Bapak Ibu. Sehingga jika ada buku yang sudah diterbitkan oleh Bapak Ibu, ada bukti cetak, kemudian kami sebagai penerbit itu diwajibkan untuk mengirimkan bukti cetak 2 ke Perpusnas dan 1 ke Perpustakaan Provinsi Jawa Timur. Jadi itu Bapak Ibu, sehingga masih ada kos itu sebenarnya untuk pengiriman naskah itu ke Jakarta dan ke Surabaya. Itu Bapak Ibu, Pak Saifuddin ya yang tanya ya. Baik, pertanyaan kedua Pak Muis ini ada di ya. Apakah ada batasan dan ketentuan Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Suari. Oh, yang lain dulu ya. Cahya ya. Silakan Pak Cahya. Ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Untuk hari ini senang sekali ikut webinar menulis ini. Yang saya tanyakan langsung aja nggih. Untuk nanti gerakan Lemajang menulis ini kira-kira goalnya itu kan pasti buat buku nggih. Lalu kira-kira itu teknisnya gimana? Itu keroyokan atau kelompok seperti yang disampaikan oleh Pak Muis tadi? Terima kasih. Baik Pak Cahya.
Ini penanya dari lokasi agak jauh ini. Silakan Pak Mis, langsung dijawab Pak Mis. Baik, ada 3 pilihan Pak Cahya tadi yang saya sampaikan. Boleh buku itu individu, ya, Bapak menulis buku sendiri. Boleh berkelompok seperti tadi. Jadi pilihannya ada 3. Kemudian boleh antologi. Nah, kalau Bapak menulis individu ya silahkan ditulis sendiri dengan pembimbingan dari kita. Kemudian kalau berkelompok, Pak Cahya boleh mencari kelompok di grup kita. Kita kan sudah punya grup WA itu ya. Jadi silakan mencari kelompok di situ. Kalau rame-rame mau antologi ya juga seperti itu. Kita tidak menentukan harus dengan siapa gitu ya. Nah, artinya nanti harapannya di 25 Februari jangan membayangkan bahwa naskah itu jadi karena buku yang bagus itu tidak ditulis dalam waktu yang singkat. Tetapi outline naskah kita sudah siap untuk di launching gitu ya. Sehingga layout desainer nanti yang mendesain cover ini sudah siap. Sudah punya gambaran. Covernya seperti ini, judulnya sudah ada, penulisnya ini gitu ya. Begitu Pak Cahya. Terima kasih Pak Muiz. Mungkin langsung di pertanyaan berikutnya Pak Muiz dari chat ini. Apakah ada batasan jumlah halaman dan ketentuan lain jika buku nantinya digunakan untuk kenaikan pangkat? Oke, saya jawab. Jelaskan prosentase penulisnya Pak Muiz, biar lebih lengkap. Oke. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, untuk menulis buku agar bisa dinilaikan untuk kenaikan pangkat untuk angka kredit itu maksimal 4 orang. Nah, tetapi di kegiatan ini kita menyarankan 3 orang ya, biar aman saja. Kemudian angka kreditnya tidak terlalu kecil. Bayangkan begini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ingin menulis buku setebal 125 halaman misalnya, atau taruhlah biar mudah ya, 150 halaman. Maka satu orang cukup menulis 20 sampai 30 halaman A4. Nah, ini satu kelompok saya ada 3 orang misalkan. Jadi satu orang ya cukup menulis 20 sampai 30 halaman A4. Kemudian disatukan, satu orang juga begitu, yang satu orangnya juga begitu. Artinya ada misalkan taruhlah 25 halaman satu orang A4. Kemudian satukan sehingga ada 75 halaman. Begitu di layout ke dalam bentuk dummy, bentuk buku, maka jumlah halaman itu akan jadi sekitar 120 sampai 150 halaman gitu ya. Nah, ini kita bentuk seperti ini, kita buat seperti ini agar Bapak Ibu lebih mudah ya, tidak berat harus menyusun satu buku sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ya, kalau berkelompok bertiga seperti ini nulisnya tidak terlalu banyak, tetap dapat angka kredit, kemudian biaya juga digotong 3 orang. Nah, dengan cara seperti ini Bapak Ibu akan lebih mudah dan lebih cepat menyelesaikan naskah bukunya. Itu. Kemudian saya lanjutkan saja Pak Suari, ini di kolom chat saya baca. Ya. Apakah ada batasan? Oke, tidak ada batasan Bapak Ibu. Kalau di penerbit kami silakan Bapak Ibu kirimkan naskahnya, tidak ada batasan kalau di penerbit kami. Untuk kenaikan pangkat juga begitu. Yang dibaca di buku 4 atau buku 5 itu yang disebutkan buku BIR-SBN. Nah, di Pustaka Mahameru dan Klik Media kita sudah bisa mengeluarkan SBN. Kita sudah punya akun di Perpusnas. Halo Pak Muiz. Assalamualaikum. Ya, Pak Muiz. Assalamualaikum. Ya, baik. Penanya berikutnya. Baik, saya bentar Pak ya. Jadi informasi Pak. Jadi untuk berkelompok itu sebenarnya juga boleh tidak memilih teman yang ada dalam satu grup. Seandainya jika dalam satu grup di WA itu ada yang tidak ada yang dikenal misalkan, maka itu boleh-boleh saja ngajak satu sekolah gitu ya, yang kebetulan tidak ikut dalam grup tapi diajak untuk nulis bareng. Itu tidak apa-apa seperti itu. Seandainya cari di teman grup kok tidak ada yang kenal atau diajak kerjasama dengan baik, lebih baik mungkin kerjasama Ya, dengan teman sekolah itu juga boleh saja. Gitu ya Pak Muiz ya? Ya, begitu. Ya. Sorry. Oke. Ya, siap. Lanjut Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya untuk Pak Muiz, dengan harga yang berapa tadi? 750.000 ya?
itu sudah mendapat berapa eksemplar untuk menerbitkan bukunya, dan maksimal berapa halaman bila kita menerbitkan di Pustaka Mahameru ini. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Pak Muis. Bisa diulang Pak Suari pertanyaannya? Pertanyaannya dapat berapa eksemplar Oke. penulis sama satu lagi halaman. Pertama, bukti cetak Bapak Ibu akan mendapatkan bukti cetak 5 eksemplar. Ya, bukti cetak 5 eksemplar. Kemudian untuk jumlah halaman tidak kita batasi. Silakan Bapak Ibu mengirimkan sebanyak Bapak Ibu yang bisa kirimkan ke kami. Kita tidak membatasi jumlah halaman. Ada lagi Mas, boleh? Saat ini saya sedang ada menggarap buku antologi bersama teman-teman di sini. Lalu yang saya menjadi pertanyaannya, ada sekitar 15 penulis di dalamnya. Ya. Nah, di dalam 15 penulis itu beragam, ada yang sudah pegawai dan ada juga yang masih belum. Nah, sedangkan di sini kalau sudah bisa dinilai pangkatnya ini hanya 4 orang. Jadi kita otomatis mengutamakan orang yang sudah pegawai untuk bisa dinilai credit point-nya. Kira-kira gimana solusinya, Mas? Karena ada 15 penulis di buku antologi yang sedang saya kurasikan, rencana memang akan diterbitkan di pustaka ini. Terima kasih, Mas. Oke, Pak Muis. Pertanyaannya Pak Muis. Halo Pak Muis, saya ulangi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah jika menulis antologi dengan jumlah penulis yang agak banyak, apakah bisa disiasati agar tulisan itu tetap bisa bernilai angka kredit, dijadikan bahan untuk bisa menaikkan angka kredit sehingga bisa diajukan kenaikan pangkat, gitu Pak Muis. Silakan Pak Muis. Halo Pak Muis. Mohon maaf, Pak Muis mungkin masih ada gangguan ini. Iya Pak. Kami tampung dulu pertanyaan dari Pak Ronaldo ya. Jadi pertanyaannya yang antologi sama untuk angka kredit ya. Baik. Silakan penanya berikutnya. Mohon maaf Pak Suari, internet saya terputus tadi. Kayaknya putus nyambung Pak Muis ini ya. Iya. Lanjut. Jelas Pak Muis ya. Pertanyaan Pak Ronaldo. Ya pertanyaannya. Oh, iya, jelas. Oke, jelas. Langsung dijawab Pak Muis. Untuk bukti cetak kita memberikan 5 eksemplar bukti cetak kepada Bapak Ibu. Kemudian jumlah halaman tidak kita batasi. Silakan Bapak Ibu kirim sebanyak mungkin yang bisa Bapak Ibu tulis. Boleh ya, boleh. Itu Pak Suari. Baik, yang ini Pak Muis, yang antologi dengan penulis lebih dari belasan orang penulis, supaya tetap bisa angka kredit menyiasatinya bagaimana? Kalau menurut saya sih ini kalau lebih dari 4 orang sepertinya tidak bisa. Di buku 4 apa buku 5 itu yang saya pernah baca ya maksimal 4 orang. Jadi bagaimana dengan banyak orang ya, mungkin Bapak Ibu yang lain nanti punya pengalaman atau Pak Pri, karena Pak Priandono sekarang pengawas di Gresik, mungkin bisa memberikan pengalaman nanti ya kepada Bapak Ibu, sehingga berapa yang batasan yang harus ada dalam satu buku itu mungkin nanti Pak Pri bisa juga menambahkan. Begitu Pak Suari. Baik Pak Muis. Terima kasih Pak Muis. Ini pertanyaan berikutnya di tiket Pak Muis ya. Pertanyaan Bupati Fatul ya. Saya biasanya menulis fiksi lewat media online ya. Kemudian apakah boleh diterbitkan tulisan-tulisan yang sudah berserakan di medsos itu, apakah juga boleh diterbitkan? Nah, ini agak panjang Pak. Pertanyaannya ini. Baik, saya jawab ya. Kalau
tulisan yang ada di media online, misalkan di eh, blog misalkan, atau di blog pribadi, di Word dan seterusnya, apa bisa diterbitkan? Silahkan dikumpulkan, Bapak Ibu boleh kumpulkan, kemudian disatukan dalam file, kemudian dikirimkan kepada kita. Nanti kita akan terbitkan. Begitu Pak Suhari? Baik, Pak Mis. Terima kasih, Pak Mis. Ini pertanyaannya lanjut. Ketika saya ikut lomba gratisan yang biasa diterbitkan itu ber-ISBN, tapi apa ini? Mohon maaf Ibu, agak ini disingkat-singkat ini. Dipahami teksnya ya. Lanjut saja pertanyaan dari penanya berikutnya. Ketika mengirimkan naskah, tata letak pengetikan bagaimana? Ini pertanyaan berikutnya, Pak Mis. Apakah harus sudah diatur tata letaknya dan tata rapi, gitu, Pak Mis? Silakan dijawab, Pak Mis. Siapa, Pak Mis? Halo? Libur. Halo, nggih Pak Suhari. Ya, Pak Bisa Mis. didengar? Suara saya bisa didengar? Ya, bisa. Ini ada penanya berikutnya. Ketika mengirimkan naskah, tata letak pengetikan bagaimana? Apa ada aturan dan sebagainya? Silakan Pak Mis. Silahkan ketikkan naskahnya di A4 ya. Ketikkan di A4, kemudian marginnya standar saja, 2222 dengan 1,5 spasi. Hurufnya Times New Roman. Kenapa 1,5 spasi? Agar nanti yang editor ya, saya, Pak Suhari, Pak Pri, Bu Wahyu, ini tidak kesulitan baca naskah panjenengan. Silahkan diketikkan di A4, 1,5 spasi, marginnya 2, kemudian hurufnya Times New Roman 12. Begitu Pak Suhari. Baik, terima kasih Pak Mis. Pertanyaan berikutnya dari Bu Ita Ayu. Misalkan saya ingin menulis antologi puisi secara individu, apa bisa digunakan untuk naik pangkat? Nah, ini tadi sudah saya jawab sebenarnya. Pada intinya bisa Bapak Ibu ya, bisa digunakan. Bisa berupa karya seni, nanti dimasukkan di bagian yang bawah itu, kalau di pak itu kan ada itu ya. Saya lanjut Pak Suhari ya, saya baca Bu Laili ini. Kemanakah penulis baru biasanya mempromosikan karyanya? Apakah ada panduan dan bantuan dari event ini? Event ini sudah disebarluaskan secara nasional Bapak Ibu. Saya, Pak Pri, dan Bu Wahyu sudah menyebarkan di media sosial masing-masing, kemudian menyebarkannya ke banyak grup WA. Panjenengan bisa menyebarluaskan di medsos masing-masing. Gitu ya, di medsos masing-masing. Bisa mempromosikan karyanya di situ. Ya, dipromosikan di grup WA ke teman satu sekolah dan seterusnya. Nah, dengan begitu, misalkan buku kita banyak yang beli, panjenengan juga senang, penerbit juga senang karena bukunya cetak banyak gitu ya. Nah, penulis yang baik itu menerbitkan, mempromosikan ikut serta mempromosikan bukunya setelah buku itu terbit. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke penerbit mayor nanti, tulisan Bapak Ibu yang terbit, kemudian naskahnya, bukunya sudah diterima, penerbit mayor itu terus memantau Bapak Ibu, terutama di akun sosial, media sosial kita. Apakah setelah buku itu kita terima, kita diam saja, tidak promosi? Tidak, itu penerbit mayor itu paling suka penulis yang ikut serta aktif mempromosikan bukunya. Gitu ya. Oke, mohon maaf kirim WA-nya Mas Muiz. Oke, tadi sudah disebutkan ya. Nanti saya kirim lewat grup Pak Ronaldo. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan Pak Suhari secara langsung, tidak di kolom chat Pak Suhari? Ya, silakan ya di kolom chat. Alhamdulillah sudah habis ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Sohib mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika masih ada yang mau ditanyakan tentang penerbitan, langkah-langkahnya seperti apa, bagaimana, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muiz. Kalau untuk lebih jelas tentang angka kredit dan lain-lainnya bisa kita cek di buku 4 Bapak Ibu. Termasuk menulis puisi, itu masuk kategori yang mana di angka kreditnya, insya Allah juga ada di situ. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, begitu Pak Muiz ya? Siap. Ya. Pak Pri, hadir Pak? Siap? Pak D? Artinya sudah siap tapi oke, sudah siap kayaknya.
Siap Pak Pri ya? Siap, Pak Pri sudah siap. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi dan juga partisipasi dari Bapak Ibu yang sudah banyak menanyakan, memperluas dan sekaligus memperdalam materi yang sudah disampaikan oleh Pak Muiz. Untuk materi berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Pak Priyandono atau biasa dipanggil Pak Tri beliau dengan tema menemukan ide dan membuat judul yang menarik. Beliau adalah luar biasa pengalaman beliau, wartawan, kemudian penulis. Sekarang beliau dinas sebagai pengawas di cabang dinas, ya, atau cabang dinas pendidikan. Baik, langsung saja Pak Priyandono, waktu dan channel, ya, saluran kami haturkan dengan segala hormat. Silakan Pak Pri. Terima kasih Pak Suhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Bapak atau Ustadz Abdul Muiz Junaidi selaku CEO dari Pustaka Mahameru. Yang saya hormati juga Bapak Suhari yang juga turut membantu mengobarkan api literasi di Lumajang, Bapak Ibu guru peserta yang berbahagia yang sangat saya hormati juga. Kita patut mengucapkan syukur pada Allah karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini nanti limpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi, karena saya ini berhadapan dengan Bapak Ibu guru, kawan-kawan saya juga semua. Oleh karena itu terlebih dahulu saya mohon izin dengan mengucapkan tunggal guru ojo ganggu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah siap semua ya? Rupanya tadi semangat sekali Pak Muiz sampai kewalahan ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa membantu Bapak Ibu semua untuk segera bisa mendapatkan. Bapak Ibu guru sekalian, saya sampaikan bahwa mentor atau instruktur pelatihan atau pelatihan semacam ini itu memang tidak bisa membuat seseorang itu menjadi penulis yang andal. Hanya bisa membantu saja. Yang bisa membuat Anda menjadi atau Bapak Ibu menjadi penulis yang hebat itu adalah Bapak Ibu sendiri dengan cara tekun berlatih. Ya, Bapak Ibu guru sama dengan kita adalah guru ya. Mungkin kalau di pelatihan-pelatihan yang lain juga namanya istilah instruktur. Nah, semua itu adalah ibarat seorang petani. Hanya bisa menanam dan memelihara, tapi tidak bisa memaksa pohon itu untuk berbuah. Nah, yang bisa menentukan buahnya adalah Bapak Ibu sendiri. Demikian juga nanti Bapak Ibu ini akan menjadi penulis yang luar biasa adalah tergantung dari Bapak Ibu bagaimana cara berlatihnya, bagaimana istiqomahnya dalam menulis itu. Baik, mungkin saya bisa langsung share screen ini Pak ya. Bisa, silakan. Bisa dibantu untuk share screen-nya Pak? Sebentar. Sudah bisa itu kalau Koho sudah bisa Pak. Oh ya,
Sudah bisa mungkin Pak Pri? Gimana Pak Muiz? Kalau co-host sudah bisa share screen. Kan insya Allah apa namanya PPT saya sudah saya kirimkan. Oh, dikirim di grup Pak Pri? Sudah bisa ini Pak. Sudah bisa dilihat? Belum. Ah ini mungkin. Nah ini sudah Pak Pri, sudah. Ya. Sudah bisa dilihat ya? Sudah Pak Pri. Sudah. Ya, Pak Pri, ini yang share screen saya. Jadi nanti Pak Pri bilang next gitu aja. Iya. Silakan Pak Mis, share screen Pak. Oke, sebentar. Kelihatan ya? Nah, kelihatan. Oh, kok hilang lagi? Ini? Ya, kelihatan Pak Mis. Lanjut Pak Pri. Oke ya. Jadi karena temanya itu besar ya, gerakan Lumajang menulis, dan nanti pada saat Hari Guru itu akan di launching buku karya Bapak Ibu semua. Maka saya ingin berbagi untuk tentang dunia kepenulisan secara umum. Tapi insya Allah nanti di dalamnya itu ada terkait tentang bagaimana menemukan dan menuangkan ide. Dan nanti di slide yang berikutnya ada ya. Lanjut Pak Muiz. Lanjut untuk slide yang berikutnya yang nomor 2. Ini Pak Pri? Ya. Saya Pak, dibukakan fasilitasnya untuk bisa share screen. Oh, sebentar. Dengan share screen sendiri ya? Ya, masalahnya kan partisipan. Iya, sebentar. Host nggak bisa ya, dibuat host saja berarti. Sebentar. Mana nih buat host? Kok ada pilihannya ini? Oh, hostnya Pak Suari. Hostnya saya? Iya. Pak Suari pindahkan ke Pak Pri, Pak Suari. Nah. Co-host bisa Pak, untuk share screen Pak. Saya nyoba bisa kok. Gimana Pak Sohib? Co-host itu bisa untuk share screen. Tapi sudah hostnya Pak Pri. Monggo. Sudah jadi host. Silakan Pak Pri. Sudah Pak? Ya, kelihatan Pak. Sip. Ya, sip. Oke ya. Baik, saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan Pak? Kelihatan Bapak Ibu ya? Jelas. Jadi sebelum kita menulis, jadi kita itu untuk meningkatkan motivasi menulis kita. Jadi anggap saja tulisan kita itu adalah tulisan yang paling dibutuhkan. Jadi jika ada tulisan yang ingin benar-benar Anda baca tapi belum menemukan, maka Anda harus menulisnya. Berarti ketika Anda Bapak Ibu ini menulis, berarti memang belum menemukan tulisan yang benar-benar Bapak inginkan. Jadi Bapak Ibu harus menuliskannya. Ini kata ungkapan dari Toni Morrison yang bisa untuk memberikan semacam amunisi agar kita selalu menulis setiap hari. Bapak Ibu guru ya, peserta ya, penulis itu menjadi berbeda dengan seorang pujangga. Kalau seorang pujangga itu dilahirkan, tapi kalau seorang penulis itu menjadi. Jadi artinya penulis itu
siapa saja punya kesempatan untuk menjadi penulis. Asalkan mereka bisa tekun, asalkan mereka tekun untuk berlatih. Karena menulis ini adalah sebuah keterampilan. Nah, cara belajarnya tidak ada lain ya kecuali harus dengan menulis itu sendiri. Jadi saya sering mendapatkan pertanyaan, ya apa caranya nulis? Nah, ya enggak ada caranya menulis ya apa? Caranya menulis ya dengan menulis itu sendiri, karena menulis ini adalah sebuah keterampilan. Jadi seorang penulis itu bukan dilahirkan, tapi mereka menjadi. Kalau misalnya penulis itu dilahirkan, maka bimtek pelatihan seperti ini itu mungkin tidak akan diperlukan. Jadi kita harus berangkat dari asumsi bahwa penulis itu tidak dilahirkan. Tetapi Pak Pri mohon izin menyela Pak Pri. Iya. Bapak Ibu untuk absensi nanti akan di-share di kolom chat setelah materi dari Pak Pri. Kemudian informasi berikutnya Pak Pri, teman-teman yang PNS di Lumajang itu pulang jam 12.30. Jadi sebelum jam 12 sepertinya Pak Pri kan juga tidak lama, nanti kita perlama di sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih Pak Pri. Ya, terima kasih Pak Muiz, saya lanjutkan. Untuk yang berikutnya nanti saya sepakat nanti lebih banyak kepada tanya jawabnya saja ya. Jadi Bapak Ibu guru harus sudah siap untuk kalau memang ingin menjadi penulis harus sudah siap, karena penulis itu unik Bapak Ibu ya. Tadi saya sampaikan tidak semua orang bisa memerankan profesi sebagai penulis, tapi semua orang punya kesempatan untuk menekuni profesi penulis ini ya. Jadi ini salah satu keunikan daripada penulis. Yang kedua, keunikan yang kedua, bahwa menjadi penulis itu sebenarnya lebih berat. Penulis itu berat ya, bahkan berdarah-darah, bahkan lebih berat daripada rindu. Tapi aneh, banyak sekali orang yang ingin menggelutinya, banyak sekali orang yang ingin menjadi penulis. Dan yang lebih unik lagi, bahwa penulis itu selalu berhadapan dengan garis kematian. Ini kalau dalam bahasa Inggris adalah deadline. Jadi seorang penulis itu pasti selalu berhadapan dengan deadline. Karena kalau sudah melewati deadline maka tulisannya ini akan sulit untuk tayang. Baik, ya saya lanjutkan. Lalu apa yang harus disiapkan untuk menjadi penulis? Yang pertama adalah niat. Kata Ustadz Muiz Junaidi, melakukan satu perbuatan tanpa niat itu sama dengan tidak berbuat. Maka segala sesuatu harus kita niatkan terlebih dahulu. Kalau kita mau menjadi penulis, maka harus kita niatkan dulu. Kita toto niatnya, ya. Yang kedua adalah alat tulis, ya. Ini sudah pasti ya, alat tulisnya. Kalau sekarang ya mungkin laptop atau gawe atau tablet ya sebagainya, ya. Karena mesin ketik sudah tidak ada ya. Kalau saya masih ngonangi ya, alat tulis mesin ketik itu. Yang berikutnya adalah seorang penulis itu harus memiliki wawasan yang luas. Lah, bagaimana untuk bisa memiliki wawasan yang luas? Yaitu dengan cara membaca. Nanti akan saya sampaikan dari mana asal ide itu, nanti ada ya. Jadi caranya untuk memiliki wawasan yang luas yaitu dengan cara membaca. Maka menulis dan membaca itu adalah seperti sekeping mata uang logam. Kedua sisinya sama-sama pentingnya. Seorang penulis kalau tidak memiliki banyak bacaan, maka tulisannya itu akan terlihat kering, ya, akan terlihat datar-datar saja, dan akan terlihat monoton, ya. Dan yang berikutnya, penulis itu harus responsif. Jadi kalau ada hal yang baru, itu harus segera ditulis. Sebab kalau tidak segera ditulis, maka tulisan itu sudah menjadi basi. Seorang penulis yang tidak responsif itu ibaratnya seperti ada secangkir kopi panas tapi tidak segera diminum, sehingga kopinya itu menjadi dingin. Nah, kalau sudah dingin, maka ini menjadi tidak lezat lagi, tidak nikmat lagi, bahkan berpotensi menimbulkan penyakit.
yaitu perutnya menjadi kembung biasanya. Nah, syarat yang terakhir adalah swasunting. Swasunting ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu peserta, ini merupakan kemewahan yang terbesar bagi seorang penulis. Ini kemewahan yang tidak dimiliki oleh profesi yang lain. Swasunting ini artinya adalah memperbaiki tulisan kita sendiri sebelum tulisan kita itu kita share ke publik. Swasunting ini penting agar tulisan kita ini tidak banyak tipu, tidak banyak kesalahan. Ini kelebihan daripada penulis karena memiliki kemewahan yang namanya swasunting. Berbeda dengan orator. Kalau orator, orang yang ceramah itu tidak punya kesempatan ini karena mereka mengucapkannya itu secara spontan. Meskipun sudah dipersiapkan, kadang-kadang hilang semua ketika sudah berhadapan dengan publik. Lebih-lebih orang yang fobia terhadap publik. Ini sangat rentan sekali yang diucapkan itu tidak sesuai dengan yang sudah dipersiapkan. Tapi kalau penulis tidak, sebelum kita membagikan tulisan kita ke ranah publik, kita bisa melakukan perbaikan terlebih dahulu yang kemudian disebut dengan swasunting. Swa itu artinya sendiri, sunting itu berarti apa ya? Mempercantik. Ya, mempercantik tulisan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah skema tulisan yang baik, yang bagus dan yang kurang bagus. Yang di atas ini adalah penulis yang memiliki wawasan luas, itu seperti ini. Karena melibatkan atau mengaitkan sebuah isu atau fenomena dengan berbagai macam sudut pandang. Berbeda dengan penulis yang wawasannya singkat. Ya, sebuah fenomena hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Mungkin kelihatannya benar, tapi dari sisi yang lain itu bisa jadi salah. Tapi kalau seperti yang di atas, sebuah fenomena atau sebuah peristiwa yang kemudian dilihat dari berbagai sudut pandang, maka seorang pembaca ini akan bisa membuat sebuah kesimpulan tentang baik dan buruknya sebuah peristiwa atau sebuah fenomena itu. Berikutnya, seperti apa kita harus memulai menulis? Jadi Bapak Ibu, mulailah menulis dari topik yang disukai dan dikuasai. Kalau misalnya Bapak Ibu guru, karena terjunnya itu adalah di bidang pendidikan, ikhwal pendidikan semuanya, maka alangkah baiknya apa yang ditulis Bapak Ibu guru itu adalah yang dikuasai, yaitu di bidang pendidikan. Apa tidak boleh menulis yang lain? Boleh. Yaitu tadi asalkan menguasai. Seperti teman saya yang bukunya barusan diterbitkan oleh Pustaka Mahameru itu, Jalan Menuju Pulang. Itu adalah yang menulis guru matematika, bukan guru agama. Ya, jadi mulailah menulis dari topik yang disukai dan dikuasai. Ya, menguasainya pendidikan, suka pendidikan, klop. Ya, yang dikuasai pendidikan, ya, tapi suka dengan wisata, mungkin bisa menulis laporan reportase tentang perjalanan misalnya, ya, jadi seperti itu. Saya lanjutkan. Di manakah kita itu menulis? Ya, sekarang ini banyak ruang tempat untuk kita membagikan tulisan kita. Sekarang saat terjadi perkembangan teknologi semacam ini, kita banyak ruang, ada di media online, ada di media cetak, ya. Kita juga bisa membuat blog khusus, kita juga bisa membuat website sendiri, ya, dan lain sebagainya. Luaslah, tidak seperti dulu sebelum ada perkembangan IT semacam ini. Kita hanya bisa
membuat atau mengirimkan tulisan di media. Nah, ini tulisan-tulisan yang ada di media. Media yang saya maksud di sini adalah media cetak dan media daring. Ya, media cetak dan media daring. Di dalam media cetak maupun media daring itu ada tulisan yang berupa berita, ada yang berupa features, ada opini, ada tajuk, ada kolom, ada surat pembaca, ada puisi, ada cerpen, ada jurnalisme warga, dan masih ada jenis-jenis tulisan yang lain. Ini semua ada di media cetak, ada juga di media online. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa memulai menulis untuk dikirimkan ke media, baik media cetak maupun media online. Tadi di awal sudah ada yang menyampaikan bahwa beliaunya sudah terbiasa menulis di media online, ya. Itu apakah bisa dibukukan? Tadi sudah dijawab, bisa, ya. Tetapi nanti harus dituliskan kembali bahwa tulisan ini pertama kali dimuat atau pertama kali tayang di media apa. Artinya semua tulisan kita di seluruh media itu bisa dialih rupakan, bisa dialih wujudkan dalam bentuk apapun dengan menyebutkan pertama kali tayangnya, itu tadi ya, supaya kita tidak terjebak dalam auto plagiasi, yaitu plagiasi terhadap karya kita sendiri. Ya, ini tadi jenis-jenis tulisan yang ada di media. Ya, Bapak Ibu guru mungkin sudah akrab dengan media cetak, koran, majalah dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang ini ada media daring, ya. Mesin pencari ini termasuk media daring. Bapak Ibu guru kalau buka Mbah Google kemudian search cari apa saja termasuk media. Ada media sosial seperti Facebook, kemudian WA, Telegram dan lain sebagainya, itu adalah media sosial. Ya, media sosial. Kemudian ada aplikasi chatting, ya, ada portal, ada surat elektronik atau email, itu termasuk media daring. Ada juga perdagangan elektronik, ini adalah media daring. Dan Bapak Ibu guru bisa membuat tulisan dan kemudian diunggah ke media ini. Kalau Bapak Ibu guru sudah pernah mengunggah tulisannya di media daring, nanti kalau misalnya mencari tulisannya kembali di mesin pencari, di Google Search, dengan menuliskan kata kuncinya, itu biasanya bisa langsung ditemukan. Nah, saya tidak ingin menyampaikan tentang yang media cetak, karena media cetak mungkin Bapak Ibu sudah sangat akrab karakteristiknya. Saya ingin menyampaikan yang media daring, karena media daring ini termasuk relatif baru, ya. Sehingga mungkin kita selalu ditakut-takuti dengan adanya media daring ini, ya. Media cetak diperkirakan akan gulung tikar, dan memang banyak sudah media cetak yang sudah almarhum, ya, banyak sekali, bahkan media-media itu sangat besar dan akhirnya juga almarhum, ya. Ini karakteristik daripada media daring, ya, terintegrasi dengan internet. Jadi kalau kita mau membaca berita atau membaca apa saja, itu kalau tidak terkoneksi dengan internet, ini tidak bisa. Ini kelemahannya daripada media daring. Terkecuali kalau memang sudah di-download terlebih dahulu, mungkin bisa kita buka secara offline atau tidak terkoneksi internet. Kemudian multimedia, media daring itu multimedia, berbeda dengan media cetak. Kalau media cetak hanya visual, ya, hanya gambar saja, tulisan dan gambar. Tapi kalau media cetak ada bisa juga audionya, audio visualnya, ya. Kemudian media daring ini kapasitas dan jangkauannya sangat luas, bahkan sampai ke seluruh dunia, berbeda dengan media cetak.
Ya, media cetak itu yang terjangkau hanya di kota-kota besar biasanya. Kemudian real time, ya, apa yang terjadi sekarang, yaitu yang ditulis, sehingga antara media cetak dengan media daring ini kejar-kejaran, ya, kejar-kejaran untuk lebih cepat menayangkan berita atau informasi-informasi lainnya. Kemudian tersimpan di bank data seperti tadi yang saya sampaikan, dan bentuknya itu bisa dikirimkannya itu bisa berupa link dan hyperlink. Makanya anak-anak sekarang atau bapak ibu guru ini sekarang tidak butuh apa-apa, tidak butuh medianya, tidak butuh apa-apanya, cukup di linknya. Misalnya kita mau ikut apa saja, mana linknya, mau ngirim apa saja, mana linknya. Jadi yang dibutuhkan ini hanya link saja sekarang, ya, luar biasa. Nah, ini saya bagikan untuk tip supaya bapak ibu guru tulisannya bisa tembus di media massa, baik media massa online maupun media massa cetak. Jadi tulisan yang berpotensi untuk bisa masuk yaitu harus orisinil, harus asli. Harus asli, bukan saduran atau bukan kompilasi. Bukan saduran, bukan kompilasi, tapi orisinil, asli. Ya, bapak ibu guru yang menuliskan sendiri. Aktual dan faktual. Jadi artinya isu yang ditulis adalah isu yang benar-benar sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Judulnya harus menarik, ringkas, padat, dan mewakili keseluruhan isi dari apa yang bapak ibu tulis. Judul ini cukup 3 ya, atau 5. Kalau di dalam media massa itu paling banyak 7 ya. Jarang sekali itu, paling maksimal 5. Lead-nya itu harus bagus. Lead itu adalah paragraf pertama atau teras tulisan. Ini yang nanti akan menentukan pembaca akan meneruskan membaca tulisan bapak ibu atau berhenti hanya di situ saja. Maka lead ini harus benar-benar memikat. Dan tulisan yang baik itu selalu memikat sejak awal. Kemudian hindari istilah asing. Menggunakan istilah asing itu kalau terpaksa saja. Kalau memang belum ditemukan padanan katanya. Jadi menggunakan istilah asing ini bukan untuk gagah-gagahan atau apa, tidak. Penggunaan istilah asing ini tadi saya katakan adalah kalau memang benar-benar belum ada padanan katanya. Nah, karena istilah asing ini tidak lazim, maka penulisannya harus dicetak miring. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan bacaan yang dicetak miring, berarti itu adalah kata yang tidak lazim, kata yang tidak umum digunakan, karena sulit untuk dicarikan padanan katanya. Kemudian perhatikan permintaan redaktur. Ya, kalau misalnya mintanya 750 kata ya dibuatkan 750, 350 ya 350, ya. 800 ya 800. Kalau buku misalnya 60 halaman ya 60 halaman. Ya, seperti itu. Ya. Ini harus dipatuhi. Dan yang paling penting adalah ketuk pintu. Jadi misalnya Bapak Ibu mengirimkan tulisan di media, pertama ditolak, jangan putus asa. Kirim lagi, ditolak, jangan putus asa. Kirim kembali lagi. Seperti mengetuk pintu, nek ditotok bolak-balik, saya yakin sing duwe omah iku sakno, terus akhirnya dibukakan pintunya. Redaktur juga begitu, iki sapa rek nulis bolak-balik, gak tahu dimuat sakno, nah akhirnya terus di satu ketika pasti akan dimuat. Ya. Nah, ini kalau bicara buku, ya, kalau bicara buku, nah, buku yang baik itu juga harus orisinil, marketable, dibutuhkan oleh pembaca. Ya, nanti apa yang dibutuhkan pembaca nanti saya sampaikan. Ya, kemudian sistematikanya harus seragam. Kutipan kurang dari 20%, misalnya kalau kita mengambil kutipan atau mengambil pendapat orang lain itu tidak boleh lebih dari 20%. Ya, sesuai dengan PUEB, dilengkapi foto gambar. Kalau misalnya kita mau membuat buku teks, ya, buku teks juga harus dilengkapi dengan soal-soal dan contoh serta
silabus. Ini kalau misalnya kita untuk buku. Nah ini kita sampai pada pokok permasalahan, yaitu menemukan dan menuangkan gagasan. Ya. Jadi gagasan itu ditemukan, setelah itu harus dituangkan. Ya, ide itu harus ditemukan lalu dituangkan. Kalau sudah menemukan tapi tidak dituangkan, maka itu masih berupa gagasan yang tempatnya ada di dalam isi kepala kita. Tapi kalau sudah dituangkan, menuangkannya itu ada yang dalam bentuk oral, ada juga yang bentuk tulisan. Nah, kita sekarang fokusnya menuangkan ide dalam bentuk tulisan itu tadi. Nah, dari mana kita mendapatkan ide? Ini Bapak Ibu Guru, kita bisa mendapatkan ide itu dari banyak tempat. Dari bacaan, kita membaca nanti dapat ide. Dari perasaan, misalnya kita melihat sesuatu atau apa, nanti kita akan muncul ide itu. Dari keinginan, kita punya keinginan apa, gini, tapi kok ada, nanti pasti akan muncul ide. Kemudian dari tontonan, kita habis melihat apa gitu, pasti nanti akan muncul ide. Dari pengetahuan, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, itulah namanya pengetahuan. Ya. Dari pengamatan, dari pengalaman, dari pendapat orang lain, dari obrolan, ya, kita ngobrol sama temannya itu, ya, bahkan saya sering mendapatkan ide itu dari hasil ngobrol. Termasuk kita membuat diklat, menulis buku dengan kelompok 3 orang. Ini juga gagasan ya dari obrolan saya dengan Pak Muiz, karena ini belum pernah dilaksanakan oleh penerbit manapun, dan ini yang akan membantu Bapak Ibu guru yang ingin menerbitkan buku dengan biaya yang sangat murah. Jadi ini Bapak Ibu ya, ini asal dari gagasan. Nah, kalau sudah menemukan gagasan atau ide, bagaimana cara menuangkannya? Nah, cara menuangkannya itu pertama kali adalah kalau ide sudah kita temukan, maka kita harus lengkapi detail objeknya itu. Idenya itu apa? Kita lengkapi dulu semuanya. Kalau sudah cukup, baru kita melakukan analisis struktural dan fungsional. Artinya kita melakukan analisis dari objek tersebut, kemudian kita kaitkan dengan sudut pandang yang lain. Ya. Setelah itu baru kita mempertimbangkan kebutuhan pasar. Kira-kira tulisan saya ini, buku saya ini nanti sesuai enggak dengan kebutuhan pasar. Ini sangat penting terutama bagi penerbit mayor. Ada yang tulisannya bagus tapi tidak banyak permintaan pasar, ya mungkin cetaknya mungkin tidak terlalu banyak. Nah, kemudian yang terakhir, dalam menuangkan ide itu polanya bisa hubungan sebab akibat. Bisa juga akibat sebab. Bisa juga sebab akibat sebab. Seperti apa namanya ya, kalau di dalam pelajaran IPA itu grafiknya gelombang itu ya. Ada namanya jarak simpang getar atau amplitudo itu ya. Jadi sebab akibat menjadi sebab akibat terus seperti itu. Ya, misalnya seperti corona. Corona itu menjadi sebab, akibatnya apa? Bla 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 bla. Bla 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 ini akan menjadi sebab lagi. Akibatnya apa lagi lah? Terus itu nanti akan menjadi beberapa paragraf. Ini saya berikan contoh. Ya. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, ide apa yang Anda dapat setelah membaca teks di bawah ini? Mungkin Pak Suwari, saya mungkin bisa minta 1-2 orang dari peserta setelah membaca teks ini. Apa kira-kira ide yang bisa didapatkan? Monggo, Bapak Ibu guru, silahkan yang ingin berpendapat. Silahkan di-unmute Bapak Ibu. Menulis opini, Pak. Menulis opini. Yang lain? Kita.
Berita. Berita. Ada lagi? Maksud saya ide dalam konten ini ya Pak ya. Ide dalam konten teks ini. Kontennya. Kasus Pak. Kasus. Kasus apa ini Pak? Kasus COVID. Kasus COVID ya. Bagaimana Pak dengan kasus COVID? Masalah bencana. Ada yang bertambah dan ada yang sembuh dan juga ada yang meninggal. Ada yang sembuh, ada yang meninggal. Artinya mengalami Pak ya. Penambahan dan pengurangan kan begitu Pak ya? Iya. Ini ya. Oke ya. Jadi itu mendapatkan ide tentang penyebaran atau penambahan atau tentang kasus COVID-19. Idenya adalah kasus COVID-19 ya. Nah, ide itu nanti kita coba kita tuangkan dengan memperhatikan ini. Kita lengkapi dulu objeknya. Nah, objek dari ide tadi kan COVID-19. Kita lengkapi dulu objeknya. COVID-19 itu apa? Nah, kita buat semacam plong-plongan atau outline. Nah, COVID-19 itu apa? Kita tulis. Kita jadikan 1, 2, atau 3 paragraf. Gitu Pak. Ya, misalnya COVID-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona. Virus ini berasal dari Wuhan yang masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Nah, dan seterusnya itu namanya melengkapi detail objek. Nanti paragraf itu bisa dikembangkan yang kedua, bagaimana penyebarannya di Jawa Timur. Kalau ingin mengerucutkan lagi bagaimana penyebarannya di Lumajang, ini akan menjadi paragraf baru. Kembangkan bisa menjadi 2 paragraf, 3 paragraf, secukupnya. Ya. Kemudian setelah itu baru yang kedua Pak, Bapak Ibu, yang kedua setelah kita melengkapi detail objek, baru kita lakukan analisis, kita kaitkan dengan sudut pandang yang lain. Maka akan muncul apa dampak COVID terhadap sektor ekonomi. Ini sudut pandang yang lain. Karena COVID sendiri itu adalah persoalan kesehatan. Bisa nanti jangan tambahkan apa dampak dari sektor sosialnya. Menjadi beberapa paragraf lagi. Itu berarti sudah sampai kepada analisis struktural dan fungsional. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Guru tidak ingin mengaitkan dengan sektor ekonomi dan sosial karena bukan ranah yang dikuasai, mungkin hanya bisa menyampaikan luarnya saja, atau mungkin bisa langsung pada ini. Bagaimana dampak pandemi itu terhadap sektor pendidikan? Karena dampak dari sektor pendidikan itu sendiri itu bisa dibuat menjadi beberapa paragraf lagi. Misalnya dampak COVID itu sekolah ditutup. Kena apa kok ditutup? Nah, karena COVID itu tadi. Lalu apa solusinya? PJJ. Bagaimana pelaksanaan PJJ? Menggunakan platform daring apa saja? Bagaimana temuan KPI terhadap PJJ ini? Apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah? Dan seterusnya. Jadi ini cara menuangkan ide. Jadi kalau sudah ketemu, nah seperti itu. Nah, baru yang ketiga, supply and demand. Nah, tulisan tentang COVID ini masih nggak dibutuhkan orang, masih nggak dibutuhkan. Saya kira sampai sekarang hal-hal yang berkaitan dengan pandemi COVID ini masih relevan untuk ditulis karena sampai sekarang pun sekolah masih ditutup. Nggak tahu kalau di Lumajang ya. Nah, kemudian ini, misalnya inilah saya berikan contoh. Ini yang paragraf pertama, pandemi COVID-19 bla 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 tadi menjadi beberapa paragraf terserah ya.
Pak Nikopi di channel belum menunjukkan, ya, dan seterusnya. Terserah nanti pengembangannya jenengan. Ya, itu cara menuangkan ide. Jadi ini perlu digarisbawahi, Bapak Ibu Guru, ya, Bapak Ibu saudara. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, paling tidak nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 yang nomor 2 ini, ya. Kalau yang nomor 4 ini kan polanya saja. Kalau yang nomor 3 ini nanti berkaitan dengan timelines, ya, dibutuhkan atau waktunya masih itu, ya, masih hangat. Ini. Jadi ini yang perlu yang harus digarisbawahi, ya. Tadi sekedar contoh-contoh saja, nanti kita tanya jawab. Nah, yang terakhir sekarang, sebelum Bapak Ibu Guru menulis, apakah itu artikel, puisi, atau apa saja, tulisan baik fiksi maupun non-fiksi, Bapak Ibu Guru harus memperhatikan kebutuhan pembaca. Dan inilah buku-buku yang dibutuhkan oleh pembaca. Yang pertama adalah solution. Jadi para pembaca itu sangat membutuhkan buku-buku yang bisa memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi. Misalnya sekarang seperti pandemi ini, misalnya bagaimana ibu itu mengatasi boring anak-anak yang PJJ, ya, buku-buku seperti itu, tulisan-tulisan seperti itu sangat disukai. Kemudian hidden fact. Jadi para pembaca itu banyak menyukai tulisan-tulisan yang bisa mengungkapkan fakta-fakta yang selama ini disembunyikan. Jadi hal-hal yang disembunyikan itu biasanya akan membuat orang penasaran. Tapi kalau Bapak Ibu Guru mampu mengungkapkan itu, nah, ini tulisan Bapak Ibu Guru akan menjadi trending topik. Dan kalau tulisan Bapak Ibu menjadi polemik, itu jangan khawatir, Bapak Ibu Guru harus senang. Polemik itu adalah perang tulisan di media massa. Jadi tidak perlu, justru harus senang karena tulisan Bapak Ibu Guru menjadi perbincangan oleh banyak orang. Yang berikutnya adalah guidance. Jadi pembaca itu juga sangat membutuhkan tulisan-tulisan atau buku yang bisa menuntun mereka untuk mewujudkan keinginannya. Buku-buku tentang resep, buku-buku tentang destinasi wisata ini banyak disukai. Kemudian buku-buku yang berkaitan dengan kebutuhan emosi, misalnya motivasi agama dan lain sebagainya, motivasi. Ini paling banyak, ya, buku motivasi agama ini paling laris, ya. Kemudian yang terakhir yaitu curiosity, ya. Jadi biasanya pembaca itu menginginkan tulisan-tulisan, ya, untuk memenuhi rasa keingintahuannya. Misalnya berkaitan dengan piring terbang, itu kan orang-orang itu, atau UFO itu, orang-orang kan ingin tahu UFO ini sebenarnya makhluk apa, gitu. Jadi sangat dibutuhkan, sangat membutuhkan hal yang semacam itu, yang ingin menimbulkan rasa ingin tahunya, ya. Nah, terakhir terima kasih, ya. Ini tadi saya berikan contoh, misalnya Bapak Ibu Guru, ya, sebelum saya akhiri, ya, tentang ini, ya. Oke, ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf saya menyampaikan slide-nya ini lompat-lompat, memang karena saya temanya ini adalah gerakan menulis, berarti ajakan untuk menulis. Jadi saya mulai dari seputar dunia kepenulisan, terus kemudian tulisan kita itu nanti akan dibawa kemana, baru kita masuk ke menuangkan ide. Saya pikir itu yang bisa sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Selanjutnya waktu saya sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D, Pak Priandrono,
Alhamdulillah Bapak Ibu banyak sekali wawasan yang sudah beliau curahkan ke kita pada siang hari ini. Saya mencoba untuk men-highlight beberapa hal yang saya rasa urgent, penting untuk saya sampaikan. Yang pertama bahwa menulis itu bisa dilatih sehingga semua orang bisa menulis. Saya, Bapak Ibu semua bisa menulis. Dan mulailah dengan niat tadi karena niat untuk memberi manfaat, niat untuk mengabadikan eksistensi kita di dunia ini. Kemudian agar tidak kering tulisan kita, maka harus kita siram dengan memperbanyak wawasan, yaitu dengan banyak membaca. Sehingga ketika ide itu muncul, ide nanti bisa dilihat dari banyak perspektif. Kemudian Bapak Ibu, tulisan itu juga harus responsif. Katanya Pak Pri tadi, bahwa tulisan itu ya harus responsif, harus gerak cepat. Jika ada ide, maka harus ditulis saat ini juga, agar tulisan masih bisa tetap aktual, kemudian masih hangat untuk diperbincangkan. Kemudian tulis juga dari hal yang disukai dan dikuasai. Banyak media yang bisa kita jadikan tempat untuk mempublish tulisan kita, baik cetak maupun online. Kemudian tadi ada trik untuk ngetuk pintu penerbit. Ini penerbit mayor Bapak Ibu. Kalau ingin diterbitkan di penerbit mayor, penerbit besar memang harus rajin ketuk pintu. Tapi jika ingin diterbitkan ke penerbit indie seperti Klik Media dan Mahameru, maka tidak perlu ketuk pintu Bapak Ibu ya, tapi tetap mengucapkan salam. Itulah kira-kira. Kemudian ide bisa banyak didapat dari berbagai sumber Bapak Ibu, bisa dari bacaan, perasaan, keinginan, pengalaman, pengamatan, bahkan dari obrolan begitu. Kemudian ide tadi dikembangkan dengan teknik-teknik, diantaranya melengkapi informasi objek yang kemudian dianalisis secara struktural dan fungsional. Terima kasih banyak Pak Pri, beliau Bapak Ibu yang akan mengedit ya. Sebagai pemateri, beliau juga akan menjadi editor dari tulisan Bapak Ibu, dan editan beliau itu bukan editan mekanis saja yang hanya memiringkan atau huruf besar, huruf kecil, tapi bisa sampai kepada editan yang sifatnya substantif Bapak Ibu. Jadi jika ada mungkin kalimat Bapak Ibu yang kurang pas gitu ya, Apri bisa memperbaikinya kira-kira, karena beliau memang profesional di bidang itu, dalam bidang pengeditan begitu Pak Pri ya. Tapi kemudian jangan nanti Bapak Ibu ya pokok nulis sehingga nanti ada yang edit kok, jangan begitu. Tapi tetap tua sunting tadi yang disampaikan Pak Pri. Jadi setelah menulis kita baca lagi, kita edit sendiri, kita suntik sendiri, sehingga di kala mana sudah dianggap sempurna oleh kita, kemudian baru diserahkan ke penerbit yang kemudian akan diedit terlebih dahulu oleh pemateri, oleh Pak Pri, dan kemudian dilanjutkan ke proses penerbitan dan percetakan. Itu kurang lebih highlight yang bisa saya rangkum dari materi yang disampaikan oleh Pak Priyandono tadi. Sesi berikutnya ada tanya jawab Bapak Ibu, masih ada waktu. Silahkan yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung atau melalui chat Bapak Ibu, silahkan. Oh iya, kalau belum ada yang langsung ini saya bacakan Pak Pri. Ada pertanyaan di chat Pak Pri. Apakah dalam event ini, dalam Lumajang Menulis ini ada tema tertentu begitu Pak? Ya, ini pertanyaan pertama. Apakah ada tema tertentu dalam tulisan yang akan dihasilkan nanti? Silakan Pak Pri atau mungkin Pak Muiz juga boleh, silakan. Ya, saya pikir itu Pak Muiz Pak yang lebih tepat. Iya Pak. Pak Muiz? Terima kasih Pak Suari. Saya coba menjawab. Tidak ada tema khusus Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Bapak Ibu bebas mau menulis, silahkan saja ditulis. Yang penting diusahakan sebelum ya paling lambat 15 November kerangka naskah yang ingin Bapak Ibu tulis itu sudah jadi.
syukur-syukur bukunya juga sudah jadi, sehingga pada tanggal 25 November nanti bisa di-launching secara virtual. Itu Pak Suari. Kemudian di luar ini saya ingatkan Bapak Ibu mohon untuk mengisi absensi. Link sudah saya share di kolom chat, mohon untuk tidak di-share di grup WA. Terima kasih Pak Suari. Ya, terima kasih Pak Muiz. Ada pertanyaan ini Pak Pri. Apa boleh berupa artikel? Ini pertanyaan singkat ini Pak Pri ya. Boleh berupa artikel? Gitu Pak. Silakan Pak Pri. Ya, kalau tulisan mau dibukukan itu artikel tidak apa-apa. Tapi kalau bisa bahasanya pakai bahasa yang populer. Jangan artikel hasil penelitian, karena artikel kan juga banyak. Kalau artikel hasil penelitian itu nanti masuknya ke jurnal. Tapi kalau artikel opini tidak masalah, ya, boleh. Boleh. Jadi tidak apa-apa artikel. Ya. Jadi artikel dengan bahasa yang populer, bahasa yang populer, ya. Bukan artikel hasil penelitian atau artikel artikel ilmiah gitu ya. Jadi kalau di buku kita upayakan bahasa-bahasa yang populer, bahasa-bahasa yang egaliter. Saya kira begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Pri. Silakan Bapak Ibu. Saya ingin bagikan pertanyaan secara langsung karena momen ini tatap muka virtual seperti ini akan diadakan hanya sekitar 3 kali ini sama. Jadi besok mungkin masih tanggal berapa gitu berikutnya pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Mumpung masih ada Pak Pri yang siap memberikan arahan, guidance bagi teman-teman, silakan bagi yang ingin bertanya. Oh, ini ada pertanyaan yang di chat, Pak. Ini hampir sama pertanyaannya. Pak Muiz, bisa dibantu Pak Muiz? Kalau sudah membuat kerangka, apa dikirim lewat email? Ini sama dengan pertanyaan yang di bawahnya. Bagaimana prosedur mengirim tulisannya, Pak? Mohon diulangi penjelasannya yang tadi sebenarnya disebutkan sebelum tanggal 15 sudah jadi. Ini Pak Muiz. Yeah. Yang pertama, kalau sudah membuat kerangka apa dikirim lewat email, bagaimana prosedur mengirim tulisannya Pak? Mohon diulangi penjelasannya yang tadi sepertinya disebutkan. Jadi begini Bapak Ibu, nanti akan kita siapkan link yang akan kita share di grup WA untuk mengirim kerangka tulisan. Jadi apa saja yang perlu dilengkapi untuk persyaratan penerbitan ISBN. Nah, nanti untuk itu Bapak Ibu tidak perlu mengirim ke email, nanti ada link yang khusus yang kita siapkan, sekaligus link itu kita gunakan untuk mengambil data Bapak Ibu, merekam data Bapak Ibu untuk dijadikan dasar penerbitan sertifikat kegiatan. Kemudian bagaimana prosedur mengirim tulisannya sudah saya jelaskan ya, otomatis menjawab pertanyaan berikutnya. Demikian Pak Suari. Ya, siap Pak Muiz. Baik, ada pertanyaan lagi nih Pak. Pak Pri, karena Pak Pri juga pengawas ini, bisa dijawab Pak De. Bagaimana supaya tulisan yang ditulis itu bermakna, bernilai, dan akhirnya layak terekspos? Bermakna, bernilai, dan akhirnya layak untuk terekspos, layak untuk dipublikasi secara masif, itu mungkin Pak Pri. Silakan Pak Pri. Ya, terima kasih. Jadi tulisan yang layak dan kemudian tayang atau terekspos itu adalah tulisan-tulisan yang terpilih. Ya, biasanya di media massa yang sudah besar itu biasanya satu hari itu tidak kurang 50 bahkan sampai 100 naskah itu terkirim, tapi mungkin yang dimuat itu hanya sekitar 2 atau bahkan 1. Nah, jadi persaingannya untuk ini sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali untuk artikel yang misalnya untuk tayang di media massa. Lalu bagaimana caranya supaya tulisan kita itu menjadi bermakna dan lain sebagainya, bermakna dan bernilai dan layak tayang tadi. Maka seperti tadi yang saya katakan, tulisan itu harus benar-benar orisinil itu tadi, kemudian memang harus bermakna dan benar-benar dibutuhkan oleh pembaca.
dan tulisan itu harus aktual, kemudian memenuhi apa namanya kriteria yang ditetapkan oleh media tersebut. Kalau misalnya media itu menentukan jumlah katanya itu 750, kemudian mengirimkannya itu 1000 kata, meskipun itu bagus, itu bisa jadi tidak dimuat. Karena apa? Sudah melihat, wah ini kok wakeh banget, seperti itu ya, seperti itu. Karena biasanya itu editor-editor yang galak itu kalau tidak sesuai dengan ketentuan itu biasanya sudah langsung tidak diloloskan. Nah, kemudian yang berikutnya, tulisan yang tidak dimuat itu bukan berarti tulisan itu tidak bagus. Tulisan yang tidak dimuat itu bukan berarti tulisan tidak bagus. Bisa jadi tulisan itu tidak sesuai dengan visi dan misi daripada media tersebut. Kemudian bisa jadi tulisan itu membahayakan bagi penulisnya. Misalnya seorang guru menulis tentang masalah politik, padahal tulisannya itu bagus sekali. Maka pihak penerbit, pihak media tadi itu juga akan berpikir, ya, iki guru kok nulis seperti ini, karena itu dianggap tidak kompetensinya. Terus yang kedua, kalau misalnya sampai tayang kemudian ini bisa menimbulkan atau bisa berbahaya bagi penulisnya, itu bisa menjadi pertimbangan untuk tidak dimuat. Jadi kalau ingin untuk memake up tulisan itu memang itu tadi kita harus terus berlatih. Ya, kita harus terus berlatih dan kemudian kita harus mampu mengaitkan persoalan yang kita angkat dari berbagai sudut pandang. Jadi seperti itu. Jadi itu kalau mau make up tulisan, diksi yang dipilih juga harus tepat. Diksi yang dipilih juga harus tepat. Kalimat-kalimat yang efektif itu harus dibuang. Dan kalau ingin masuk di media massa, jangan terlalu banyak tipu. Ya, jangan terlalu banyak tipu. Dan yang paling penting, PUEB itu harus ditaati. Sebab editor yang galak, kalau tidak bisa membedakan antara kata depan dengan imbuhan, itu dianggap tidak atau belum terbiasa menulis. Jadi seperti itu, Pak Syari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pri. Jangan lupa untuk di-unmute. Jawabannya sudah jelas sekali dan itu sekaligus membantu menjawab penanya berikutnya. Sudah terwakili tadi jawabannya. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung lewat menyampaikan forum ini secara langsung, atau juga boleh ditulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Jika masih ada yang kurang jelas, atau Pak Muiz, apa ada informasi berikut Pak Muiz tentang Pak Suhardi ini cukup sepertinya, karena teman-teman yang di Lumajang khususnya jam 12.30 itu harus absensi perlu. Jadi tadi ada permintaan ke teman-teman, Pak 12.30 mohon diakhiri karena absensi perlu. Seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom di grup WA nanti. Pak Pri dan Bu Wahyu sudah ada di sana, termasuk Pak Suari. Jika tidak ingin menyampaikan di kolom grup, boleh dijapri ke saya. Demikian Pak Suari. Ya, Pak Sohif tadi izin mau naik gunung, mau absen katanya. Jadi Pak Suari yang nutup. Ya, terima kasih. Saya mewakili Pak Sohif sebagai host tadi, kemudian mewakili Pak Muiz sebagai pemateri pertama, sekaligus Pak Pri sebagai pemateri kedua. Terima kasih semuanya kepada Pak Sohif, Pak Muiz, dan Pak Pri yang sudah mengawal acara ini sehingga bisa memberikan manfaat mudah-mudahan kepada saya pribadi dan juga kepada teman-teman di Lumajang untuk kita segera menulis
berkreasi, kemudian mempublish hasil karyanya. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau mungkin karena jaringan yang masih ada yang kurang lancar dan sebagainya. Mohon maaf yang